Shalom, Shalom Bapak Ibu teman-teman dimanapun Anda berada saat ini. Berjumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani BPN bersama kami BPK PKK Surabaya. Kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini dan sampai hari ini kita semua boleh diberkati. Amin. Dan pada saat ini kami juga rindu untuk menghimbau bagi Bapak Ibu teman-teman semua untuk bisa berbagi melalui donasi untuk perluasan kerajaan Allah melalui pelayanan kami. Kiranya setiap donasi yang sudah Bapak Ibu berikan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan bagi perluasan kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Dan saat ini mari kita mau siapkan hati kita agar kita benar-benar boleh memberikan waktu ini yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah begitu baik. Sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh berada di dalam hadirat-Mu. Pada saat ini Tuhan Yesus kami rindu untuk datang kepadamu. Untuk kami mendengarkan sabda-Mu. Untuk kami bersekutu di dalam-Mu. Dan kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami. Sehingga kami saat ini dengan seluruh keberadaan kami boleh berikan yang terbaik. Kami boleh berikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai acara kami ini dari awal sampai akhirnya, sehingga kami semua yang boleh ikut di dalam acara ini boleh mengalami lawatan Tuhan, boleh mengalami kasih Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami dan ini setiap doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Tuhan kita sungguh amat baik. Dan pada saat ini saya rindu mengajak kita semua untuk boleh menaikkan pujian syukur bagi Dia. Karena Dia adalah pengharapan kita. Dia adalah sumber kekuatan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan dengan segenap hatimu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi dengan segenap hatimu kita mau katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Dengan segenap hati kami mau katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian
setiap kami Tuhan. Kami mau menaikkan pujian hanya bagi-Mu. Hanya Engkau Yesus, Engkau Yesus yang layak terima segala pujian. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi kita mau katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami mau naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kaulah Allah yang baik, yang layak terima segala pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tak pernah habis dalam hidupku. Terima kasih, ku naikkan pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kaulah kekuatan, Kaulah harapan di dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh hanyalah Engkau pengharapan kami. Tidak ada satupun di dunia ini yang sanggup menggantikan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Dan bawa kami saat ini untuk masuk lebih dalam lagi, untuk kami boleh bersekutu bersama dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sekali lagi katakan, ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu. Katakan sekali lagi, sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh
indah bersamamu Tuhan. Kaulah kekuatan di dalam hidupku. Sungguh indah hadirat-Mu, sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah hadirat-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini kami boleh tahu Engkau sudah melembutkan hati kami. Roh Kudus-Mu sudah bertahta atas setiap hati kami. Dan kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Mari Tuhan, bawa kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Sehingga kami semua boleh menjalankan setiap kerinduan-Mu dengan sepenuh hati kami. Dan kami boleh percaya bahwa setiap firman-Mu yang boleh ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, ini waktu-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Michael, pewarta BPK PKK Kuskupan Surabaya. Tema renungan hari ini yang akan saya bawakan adalah mengenai pengharapan di dalam janji Tuhan. Karena saat ini kita tahu kita sedang hidup dalam masa-masa yang sulit. Coronavirus yang sedang melanda dunia membuat banyak orang mengalami sesak napas. Tapi virus yang terlebih bahaya adalah virus yang tidak punya pengharapan, karena akan membuat sesak hati. Kita banyak melihat orang-orang yang sedang mengalami masalah yang berat. Mungkin masalah di dalam hal finansial. Bagaimana kehidupan finansial mereka mengalami penurunan yang drastis. Bisnis-bisnis sedang hancur. Seakan-akan tidak ada pengharapan lagi untuk bangkit. Ada juga yang mengalami masalah di dalam keluarga. Mungkin hubungan suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan dengan saudara yang seakan-akan tidak ada pengharapan lagi untuk bisa dipulihkan. Dan juga mungkin masalah di dalam hal kesehatan. Ketika dokter mungkin sudah memvonis bahwa engkau mengalami sakit kritis, sehingga kita hilang harapan untuk bisa sembuh. Tetapi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, dari janji Tuhan yang akan kita lihat dari Roma 4 ayat 16 sampai dengan 22. Dikatakan seperti ini saudara-saudara. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan.
Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita belajar dari seorang Abraham, bagaimana Abraham dijanjikan oleh Tuhan sebagai bapa bangsa. Dia akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit. Tapi kalau melihat kondisinya yang nyata pada saat itu, dia sudah berusia lanjut. Istrinya juga sudah tidak punya kemampuan untuk punya anak. Tetapi dia dikatakan meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi ia tetap berharap pada apa yang difirmankan, yaitu kepada janji-janji Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita menaruh fokus kita pada janji Tuhan, atau kita menaruh fokus kita pada masalah kita, pada keadaan kita? Ketika kita menaruh fokus itu pada janji Tuhan, maka akan ada pengharapan. Saya akan berikan suatu ilustrasi. Di sini saya mengambil suatu koin kecil, koin 500. Kalau kita bandingkan koin yang kecil ini dengan ukuran matahari yang ada di luar sana, kira-kira besar yang mana? Matahari itu diameternya dikatakan 109 kali daripada diameter bumi. Besar sekali, saudara. Tetapi kalau kita melihat koin yang kecil ini, mungkin hanya sekitar 3 cm saja. Besar yang mana? Jawabannya adalah relatif. Relatif mana yang kita taruh fokus kita saat ini. Kalau kita melihat matahari di luar sana sebagai janji Tuhan, yang begitu luar biasa, yang begitu besar, yang begitu ajaib, yang begitu dahsyat, dibanding dengan masalah kita yang seakan-akan kecil. Tetapi ketika kita menaruh fokus kita pada masalah yang kecil ini, dan kita semakin fokus dan semakin fokus dan semakin fokus sampai menempel di dalam diri kita, maka mata kita yang tertutup dengan masalah ini tidak lagi bisa melihat matahari, tidak lagi bisa melihat janji Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Tetapi ketika kita melepaskan masalah ini dan menaruh fokus pada matahari yang ada di luar sana, janji Tuhan, maka masalah ini kelihatan semakin kecil dan Tuhan kita semakin besar. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Mana yang kita taruh fokus, itu akan yang menentukan pengharapan kita. Tuhan mengundang Bapak Ibu Saudara terkasih saat ini untuk menaruh kembali fokus pada janji Tuhan. Jika engkau sedang mengalami kekhawatiran di dalam hidup, kekhawatiran akan masa depan, ingatlah janji Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Dan juga ketika engkau mengalami ketakutan, ada firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang akan maju di depan kita. Dia adalah Allah yang akan berperang bagi kita. Dia adalah Allah yang tidak akan melepaskan tangan kita. Dia akan menggandeng kita. Maka itu akan memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita. Dan di saat kita mengalami letih, lesu, dan berbeban berat, Yesus sendiri yang mengatakan, datanglah kepadaku yang engkau letih, lesu, berbeban berat, maka Ia akan memberikan kelegaan bagi kita semua. Amin. Manakah yang kita taruh fokus? Dan kuncinya adalah seberapa banyak kita menaruh perhatian, memberikan waktu kita pada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, membaca Alkitab, atau kita mementingkan hal-hal yang saat ini di luar sana. Berita-berita dunia itu cenderung berita buruk. Kalau kita terus membaca berita-berita dunia melebihi daripada firman Tuhan, maka itu akan dampak pada pikiran kita, dampak pada hati kita, dampak pada perilaku kita, seakan-akan tidak ada pengharapan lagi, saudara. Tetapi ketika kita menaruh fokus kita pada janji Tuhan, di dalam segala perkara kita tahu bahwa Tuhan sudah menjanjikan suatu jalan keluar.
Dia sudah menaruh bahkan lebih dari 7.000 janji yang Tuhan taruh di dalam Alkitab ini, dan kita mengenalnya secara pribadi, maka kita tidak akan takut karena fokus kita pada janji Tuhan. Pagi hari ini saya juga mau sharing sedikit bagaimana saya mengalami di dalam kehidupan saya. Tuhan itu bekerja dan memberikan janjinya yang luar biasa. Kira-kira di Januari yang lalu, saya mengalami di mana keponakan saya yang berumur kurang lebih 8 tahun divonis oleh dokter sakit kanker leukemia. Itu adalah penyakit yang mematikan. Dan bahkan ketika kita sudah berobat dengan dokter yang khusus, profesor yang khusus, profesor itu mengatakan kepada saudara saya, penyakit kanker leukemia yang diderita ini adalah tipe yang langka, tipe yang tidak umum, maka treatmentnya, cara pengobatannya akan sedikit berbeda. Dan ketika saudara saya mengatakan kepada saya dengan sambil menangis, bagaimana ini? Penyakitnya adalah penyakit yang langka. Dia mengalami ketakutan, dia mengalami kekhawatiran, dan itu wajar karena anaknya mengalami sakit kanker leukemia dan dikatakan penyakit yang langka, tipe yang langka. Tetapi saat itu Roh Kudus berbicara kepada saya, dan saya mengatakan kembali, adakah penyakit yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk dia sembuhkan? Saya katakan sekali lagi, adakah penyakit yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk dia sembuhkan? Karena dia adalah pencipta kita. Dia bahkan mengerti apa yang kita alami. Dia tahu berapa jumlah rambut di kepala kita. Kita aja nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Segitu dalamnya Tuhan mengenal kita. Maka tidak ada sakit apapun yang terlalu sulit untuk Tuhan kita. Amin. Dan ketika saya katakan hal itu, kita kembali menaruh fokus pada janji Tuhan. Dan sejak perjalanan dari Januari sampai dengan hari ini, Tuhan mengalami bagaimana kita ini dibentuk secara luar biasa. Tetapi satu hal yang pasti, janjinya selalu digenapi. Janjinya tidak pernah diingkari. Dan hari ini saya boleh bersaksi bahwa keponakan saya boleh dinyatakan sembuh oleh dokter dan mengalami proses treatment yang selanjutnya. Tapi dikatakan sudah sembuh, dan hasil daripada tesnya dinyatakan sembuh. Kemuliaan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau saya melihat sendiri bagaimana Tuhan itu bekerja secara luar biasa. Suatu sakit penyakit yang mematikan, tapi Tuhan bisa sembuhkan. Saat ini adakah suatu hal yang terlalu sulit untuk Tuhan kerjakan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara terkasih? Adakah suatu masalah yang terlalu berat sehingga Tuhan tidak lagi bekerja dan tidak ada lagi pengharapan? Taruhlah fokus pada janji Tuhan, maka engkau akan mengalami apa yang Dia janjikannya. Mari saat ini kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas janji-janji-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa Tuhan, bagi setiap kami yang sedang mengalami ketakutan, kami yang sedang mengalami kekhawatiran, kami yang saat ini seakan-akan tidak ada lagi pengharapan. Engkau saat ini mengingatkan kepada kami bagaimana kami boleh menaruh fokus kami pada janji-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menyatakan janji-Mu yang begitu besar, yang begitu dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Dan bahkan Engkau menyatakannya dengan Engkau mengutus Putra-Mu terkasih Yesus untuk mati di kayu salib menebus setiap kami. Maka kami percaya tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita menaruh fokus kita pada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, maka kita saat ini memperoleh kekuatan yang baru. Kami berdoa Tuhan, Engkau curahkan saat ini kekuatan yang baru, sukacita yang baru, damai yang baru di dalam hati kami semua. Sehingga kami semakin berpengharapan, kami memperoleh kekuatan yang baru. Dan sungguh hidup kami boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu, menyatakan kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami yang hidup,
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita boleh mendengarkan renungan firman Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini bersama-sama kita mau naikkan pujian ini untuk membawa kita melewati langit biru bagaikan Raja Wali. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Katakan, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi bersama-sama katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Semua katakan, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bersama-sama kita katakan sekali lagi, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Puji nama Tuhan.